warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang rekan-rekan mahasiswa dari UNJ ya. Iya. Jurusan Psikologi. Psikologi. Terima kasih telah hadir di kantor damkar kami di mana di Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Andi Suryanto. Apakah dari perusahaan dari suku dinas ini tuh yang di sini itu memiliki kebijakan khusus terkait K3? Untuk K3 pastinya jangan, karena K3 itu kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 170 ya, terkait semua penghuni bangunan maupun pelaku usaha wajib mempunyai K3. Kalau di kita refernya itu ada namanya K3 perkantoran, yang mana di lingkungan dari UKPD atau SKPD atau ASN sendiri wajib mempunyai K3 untuk bangunannya karena terkait keselamatan. Jadi kalau di kita sudah konsen tersebut dan kita sudah mempunyai SPM juga, standar pelayanan prima, yang mana K3 ini sebagai ujung atau dasarnya pada saat kita akan melakukan pelayanan khususnya kepada rekan-rekan adik-adik yang berkunjung di sini terkait keselamatan dan lain-lainnya sudah kita jamin. K3 di sini sudah terstruktur di Damkar sendiri, yang mana terkait refer strukturnya kita merefer di Pergub 143 ya tahun 2014 yang mana tentang MKKG. Jadi nanti misalnya untuk kebakaran, untuk bencana maupun medis kita sudah mempunyai tim-tim yang memang sudah mempunyai rutinitas latihan juga dan sudah dituangkan dalam SOP juga, standar operasional prosedur. Kalau SOP kita nggak ada refernya. Kalau SOP itu dibuat berdasarkan dari potensi resiko. Kalau adik-adik mungkin kalau refer ke Kirak DC bisa tuh hazard identifikasi, risk assessment dan determinate control. Kan kalau pemadam kebakaran itu pasti erat banget sama emergency dan pasti sering bertemu dengan api gitu Pak. Kalau buat resiko utama anggota-anggota pemadam kebakaran saat bertugas itu apa aja sih Pak? Iya, memang pada saat ada orang bilang prinsipnya bisa karena terbiasa. Jadi karena kami terbiasa dengan latihan, karena didukung dengan skill and knowledge juga, pada saat terjadi kebakaran memang ada, kalau kita berdasarkan identifikasi risiko banyak. Karena pada saat kebakaran itu ada potensi terkait, pertama adalah asap dari kebakaran yang menyebabkan kematian, kedua runtuhan, ketiga dari sengatan alur listrik, yang keempat terkait dari ledakan. Nah, hal-hal ini yang sudah menjadi salah satu tantangan bagi petugas damkar. Untuk itu, petugas damkar sebelum masuk ke TKP harus aman diri. Beda dengan medis. Kalau medis itu aman lokasi, aman diri, baru aman pasien. Kalau di damkar kita harus aman diri dulu. Kenapa? Kita akan masuk ke bangunan yang tidak aman. Jadi petugas damkar itu wajib dilengkapi dengan baju tahan panas. Kenapa baju tahan panas? Karena pada saat yang adik-adik lihat fire jacket itu adalah dia adalah kantung air. Sebelum kita masuk dia dibasahkan dulu untuk menahan panas, bukan yang tahan api. Kalau yang tahan api itu yang silver, nah, itu tahan api dan radiasi. Tapi yang biasa digunakan petugas operasional adalah tahan panas. Jadi SOP-nya pada saat kita akan masuk kita basahkan dulu untuk mengantisipasi paparan panas ke tubuh petugas. Kedua, terkait untuk wajibnya menggunakan SCBA, Safe Contained Breathing Apparatus atau alat bantu bernafas, yang mana alat ini digunakan pada saat manusia tidak bisa bernafas dalam kondisi normal. Ya, contohnya pada saat kebakaran nggak bisa nih kita bernafas dalam kondisi normal, jadi wajib digunakan. Nah, jadi alat-alat itu yang harus digunakan. Yang ketiga terkait teknik pemadaman. Pemadaman itu ada 3 teknik. 1 menyerang, 2 bertahan, 3 tidak melakukan penyerangan sama sekali. Pada saat menyerang dengan catatan sumber air bagus atau sumber airnya banyak. Kedua, bangunan tidak runtuh. Yang ketiga, bahan-bahan yang terbakar tidak mudah meledak. Jadi kita masuk ke dalam TKP kebakaran. Yang kedua adalah bertahan. Kenapa bertahan? Ya, syaratnya itu bangunannya potensi runtuh. Kedua, yang terbakar mudah meledak. Yang ketiga terkait sumber air sedikit. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, hanya memadamkan dari luar bangunan. Yang ketiga, tidak melakukan penyerangan sama sekali. Kenapa Pak nggak dilakukan semprot sama sekali? Karena pada saat media ini yang terbakar, kalau terkena air potensinya ledakan, explosion. Contohnya seperti kelas D.
Kelas D itu ada seng, potasium, magnesium, sodium, bahan-bahan yang mengandung unsur senyawa logam. Jadi kalau klasifikasi kebakaran kebenaran kalau Damkar Jakarta atau Damkar Indonesia itu adab dan adop dari Amerika punya ilmu kebakarannya, karena ilmu kebakaran ada Amerika dan Eropa. Kita adab dan adop dari Amerika. Ini Pak, tadi kan Bapak mention terkait APD untuk personil pemadam kebakaran sendiri. Nah itu bagaimana sih perusahaan ini memastikan setiap anggota tim itu memenuhi atau mematuhi standar penggunaan APD? Ya. Jadi kalau untuk standarisasi APD ya memang agak budaya ini agak sulit. Karena budaya kerja ini kalau untuk kita implementasikan ya larinya di kita ini kan banyak juga, mungkin gak cuma di kita ya, banyak pelaku usaha juga lainnya menilai APD itu ribet sebenarnya. Nah tapi kita ada struktural terkait asesmen penilaian itu yang dibuat dari leveling tadi, ada leveling kepala seksi, ada leveling kepala kasatgas, ada leveling kepala regu maupun leveling nanti ke pasukan. Jadi pada saat asesmen penilaian sebelum masuk ke lokasi itu wajib kepala regu memastikan si petugasnya sudah memenuhi terkait syarat prosedur yang digunakan menggunakan APD tersebut. Nah, jadi sudah untuk SOP ini kita berlakukan sampai dengan jajaran ke bawah. Jadi pada saat mereka masuk TKP sudah wajib dan sudah dipenuhi juga terkait standar APD-nya, kecuali mereka nggak punya APD dan itu adalah salah satu permasalahan. Tapi untuk APD mereka sudah dilengkapi dan SOP-nya sudah dibuat juga dan sudah disosialisasikan ke para petugas pemadam kebakaran. Mungkin saya mau jadi tadi ada misalnya terjadi kecelakaan gitu ya, atau kecelakaan personel itu gimana sih cara pelaporannya itu? Kecelakaan personilnya personel dari kita apa dari luar? Mungkin personel dari kebakaran. Kalau dari kita pada saat di TKP ya, biasanya kan kita masuk. Jadi kalau untuk masuk di TKP itu pasti syarat wajibnya minimal 2 orang. Jadi pada saat andai kata rekan kerjanya mengalami kecelakaan, rekan satunya diwajibkan untuk melakukan patroli. Dan kalau bisa diselamatkan dia melakukan menyelamatkan. Jadi untuk rescue itu nggak boleh 1 orang, jadi minimal 2 orang. Tujuannya itu tadi. Pada saat nanti jika pada saat ada kejadian, nah SOP-nya akan dilaporkan. Tapi pastinya kita akan selamatkan dulu. Kita mau keluar dulu. Misalnya contoh kita masuk ke dalam bangunnya buntu, betul nggak? Nah, misalnya pada saat asesmen sebelum masuk kita namanya ada pendataan. Ya, jadi sebelum masuk itu kita ada pendataan semua tadi, validasi. Semua APD udah digunakan dan SCBA-nya itu kan ada batas waktu durasi. Jadi semua wajib melaporkan SCBA-nya tinggal berapa menit. Durasinya 60 menit, 50 menit. Karena apa? Tujuannya tadi sebelum nanti waktu safety margin atau SCBA-nya sudah habis, mereka diinformasikan untuk keluar untuk mengganti SCBA. Jadi pada saat sebelum masuk mereka sudah didata. Jadi yang masuk ke TKP pada saat melakukan pemadaman atau penyelamatan mereka sudah didata. Jadi andai kata ada kecelakaan mereka berhenti. Ya, pada saat kecelakaan mereka akan dilakukan penyelamatan atau bisa rekannya mengamankan. Nah kalau misalnya aksesnya jauh ada namanya forcible entry. Jadi kita membuka paksa masuk. Nah, misalnya contoh dari sini jauh aksesnya, kita akan cari paksa buka masuk. Misalnya ada tembok, jendela dan lain-lain kita tulisnya juga. Karena pada saat melakukan penyelamatan kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, alat SCBA-nya terbuka. Balik ke internal dari Damkar kayak kantor dinas ini ya Pak. Tadi kan ada kayak SOP, kayak jalur evakuasi dan sebagainya. Itu ada nggak sih Pak bentuk sosialisasi rutin gitu untuk petugas Damkar sendiri di kantor ini? Ya, kalau untuk bentuk sosialisasi rutin ada. Kita itu tadi dilakukan untuk pelatihannya setahun 2 kali, biasanya per 6 bulan. Kedua, pada saat biasanya pada saat per triwulan itu ada namanya kegiatan seminar. Sampaikan juga khususnya buat yang nanti kan kalau di sini rata-rata nggak penghuni sini semua nih. Penghuni sini silih berganti karena kalau di sini kan kebanyakan kegiatan yang dari pos-pos tuh dilakukan kegiatan cadangan, ceramah agama, olahraga, dan lain-lain. Itu kita selalu kasih informasikan dan biasanya dikasih safety induction. Contoh kayak adik-adik tadi, saya berikan safety induction. Tujuannya apa? Untuk antisipasi. Karena apa? Wajib hukumnya di Undang-Undang Nomor 170. Kami pengelola gedung ada tamu. Segala sesuatu nanti keselamatan adik-adik ya tanggung jawab kami. Makanya kami sampaikan nanti pada saat misalnya ada kebakaran, ini yang harus dilakukan. Misalnya nanti ada gempa, itu yang harus dilakukan. Kayaknya dituangkan dalam bentuk SOP. Nah nanti dituangkan lagi dalam bentuk standar pelayanan prima. Bagaimana pelayanan, contoh untuk melainkan untuk yang normal, untuk rekan-rekan atau sahabat disabilitas juga sudah kita buatkan. Ya mungkin adik-adik bisa lihat
Ada beberapa fasilitas dari disabilitas seperti parkir disabilitas, rel anak tangga untuk disabilitas, lift untuk disabilitas. Hal-hal itu yang sudah kita siapkan, dan nanti pada saat terjadi kebakaran untuk disabilitas juga tidak menggunakan tangga tapi menggunakan lift kebakaran. Bayangkan kalau disabilitas menggunakan tangga, ya keriting sampai bawah.